Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sampai berjumpa lagi dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 5, materi indahnya bulan Ramadan. Alhamdulillah pada pertemuan yang pertama dan kedua kita telah membahas tentang hal-hal yang ada dalam rangkaian kegiatan puasa Ramadan. Dan pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas tentang hal yang tidak kalah pentingnya dan tidak kalah menariknya, yaitu tentang studi kasus yang kita akan memecahkan permasalahan tentang golongan-golongan atau kelompok-kelompok orang yang mendapatkan rukhsah atau keringanan di dalam ibadah puasanya. Ya, mari kita simak untuk pembelajaran kelas 5 yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan video pembelajaran kali ini. Anu sekalian, kita masih pada KD 3.8, memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Indikator pencapaian daripada kompetensi adalah menguraikan contoh keadaan seseorang dalam puasa Ramadan. Kemudian memperinci macam-macam golongan yang boleh tidak berpuasa. Sementara tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik dapat menguraikan keadaan seseorang dalam puasa Ramadan dan peserta didik dapat memerinci macam-macam golongan yang boleh tidak berpuasa. Kita lihat di gambar keadaan orang-orang yang berpuasa. Siapakah golongan orang-orang yang boleh tidak berpuasa? Kita lihat ada contoh, yaitu orang yang sedang haid, ada orang yang hamil, ada orang yang sedang melahirkan, ada orang yang sedang menyusui, ya, kemudian ada orang tua yang renta, ada orang sakit, dan ada orang yang bekerja berat, ya, contohnya bekerja pada perusahaan tambang, pengkilangan minyak, dan sebagainya. Anak sekalian, bahwasanya orang yang haid, tak kala ia haid pada hari Ramadan, maka otomatis puasanya menjadi batal. Karena syarat sah daripada puasa itu adalah ia bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Haid dimulai ketika pada saat, ya, seorang wanita sudah berusia 9 tahun, ya, ke atas yang akan mengalami yang namanya haid. Ada paling cepat keadaan haid ini terjadi sekali keluaran, 1 hari, 3 hari, dan paling lama menurut mazhab Syafi'i adalah 15 hari. Kemudian orang yang puasa pada saat haid ini, maka ia akan mengganti puasa setelah di luar Ramadan sebelum masuk atau menjelang puasa Ramadan di tahun berikutnya. Orang yang hamil, orang yang hamil boleh tidak berpuasa apabila dikhawatirkan akan, ya, membahayakan akan janinnya. Dalam satu pendapat bahwasanya tak kalah hamil masih muda, yaitu antara 1 bulan sampai 4 bulan, maka orang yang hamil boleh untuk mengganti puasanya setelah ia melahirkan, ya, atau ia membayar fidyah. Ya, tetapi tak kalah orang hamil sudah tua antara 6, 7 sampai 9 bulan, maka orang itu dianjurkan untuk berpuasa kecuali membahayakan akan janinnya. Kemudian orang nifas, orang yang melahirkan akan mengeluarkan darah nifas, otomatis tak kala ia melahirkan di bulan Ramadan, maka puasanya menjadi batal dan ia akan mengganti pada hari selain di bulan Ramadan tentang puasa yang ditinggalkan.
Darah nifas atau masa nifas paling lama adalah 40 hari. Orang yang menyusui, orang yang menyusui, ya, apabila anaknya masih kecil antara 1 bulan sampai dengan 6 bulan, ya, bahkan ada keterangan apabila sudah mencapai 2 tahun masa sapi, ya, 6 bulan ke atas, ya, maka menyusui ini boleh orang tersebut tidak berpuasa karena keadaan bayi yang masih kecil, yang masih membutuhkan banyak ASI. Tetapi apabila sudah 6 bulan ke atas, maka bisa kita menambahkan atau mengganti dengan formula, maka ibunya tetap berpuasa pada bulan Ramadan. Orang yang tua renta, orang yang sudah payah, apabila puasa, maka mungkin justru semakin dia sakit. Kadang tergantung kebiasaan. Ada orang yang tua justru kuat, tetapi ada anak muda yang tidak kuat. Tetapi dalam pembahasan kali inilah digambarkan orang tua yang renta, ya, yang kepayahan, yang tidak mungkin berpuasa. Maka orang tersebut boleh tidak berpuasa, tetapi dengan membayar fidyah atau denda. Itu memberi makan kepada anak fakir miskin, ya, sebanyak ketentuan yang telah ditetapkan. Orang yang sakit, apabila sakitnya ada harapan sembuh, ya, maka orang tersebut mengganti, ya, puasa yang ditinggalkan. Tetapi tak kala sakitnya tidak ada harapan sembuh, maka orang tersebut boleh untuk membayar fidyah atau denda, halnya seperti orang tua yang sudah renta ini. Orang yang bekerja tambang yang membahayakan, yang masuk dengan kedalaman ratusan meter ke perut bumi, sehingga tak kala ia berpuasa khawatir bisa membahayakan akan jiwanya. Maka orang-orang tersebut boleh untuk tidak berpuasa dan menggantikan puasanya setelah di luar bulan Ramadan sebelum datang Ramadan pada tahun yang akan datang. Halo sekalian, ya, inilah studi kasus, ya. Nanti akan pembahasannya lewat diskusi yang akan Bapak berikan kepada kalian, itu tentang orang yang sedang hamil. Apakah orang yang sedang hamil boleh atau tidak berpuasa? Orang yang melahirkan, dan juga orang yang menyusui, dan juga orang yang sakit, ya. Nanti akan dibahas yaitu bersama kelompok kalian, ya, dalam pembahasan yang keterangan yang Bapak terangkan, maka hasil dari sekalian nanti insya Allah akan disimpulkan dan menjadi sebuah pengetahuan buat kita semuanya dan kalian untuk mempersiapkan suatu saat nanti ada yang mengalami haid, sakit, dan sebagainya. Kemudian ini adalah keterangan, ya, bagaimana orang yang haid, ya, nanti masuk ke dalam pembahasan, dan pada akhirnya kita ucapkan, ya, terima kasih, ya, kepada sekalian yang telah menyimak tayangan video pembelajaran pada KD 3.8 tentang hikmah bulan Ramadan. Semoga bermanfaat yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, tadi pembahasan yaitu tentang macam-macam golongan orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya, semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa menambah untuk pengetahuan kalian, sehingga nanti tak kala kalian mengalami masa haid atau sakit atau nanti setelah dewasa sampai tua dan sebagainya, ya, menjadi sebuah pemahaman sehingga kalian bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.